Oke, selamat malam eh, trader seluruh Indonesia. Selamat malam para YouTuber. Selamat malam khususnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu nasabah GK Invest cabang Semarang. Kita bertemu lagi di acara live trading. Eh, Nanti beberapa menit ke depan kita akan mengulas mengenai analisa secara teknikal yang nanti akan disampaikan oleh teman saya, Hans Junior. Apakah harga emas akan masih terus turun? Nah, sangat menarik sekali karena harga emas sekarang running di, terakhir saya lihat tadi di 1974 ya. Di 1874, 1874. Nah, kemarin sempat terjadi risk off. Jadi ada bagi para traders, para nasabah GK Invest yang kebetulan menyukai transaksi di emas, di gold, di XAU USD. Kalau saya lihat trennya jangka pendek masih ada penurunan karena terbentuk formasi double bottom sama head and shoulder di time frame 4. Tapi nanti kita akan lihat untuk analisanya dari teman saya Hans Junior. Nanti akan lihat secara jangka pendek, jangka menengah maupun sedikit agak jangka panjang. Nah, untuk gambaran di emas sendiri, ini harga emas terpengaruh karena kemarin ada risk off. Jadi ada aksi taking profit yang mana beberapa instrumen termasuk komoditas, kemudian di sektor currency, mata uang, kemudian di saham juga terjadi aksi taking profit karena di negara Jerman, kemudian Prancis dan di beberapa negara Eropa itu melakukan lockdown. Ada yang juga masih mereka wacana untuk mereka menutup lockdown negaranya karena gelombang COVID-19 ini, gelombang kedua COVID-19 itu penderitanya semakin banyak, semakin bertambah. Jadi mau tidak mau di beberapa negara, khususnya di Eropa, itu melakukan penutupan diri atau di lockdown. Kemudian di negara-negara juga ada yang masih mewacanakan apakah mau di lockdown atau tidak. Nah, hal inilah yang membuat para pelaku pasar mereka lebih suka memegang uang cash. Nah, mereka lebih suka memegang uang dolar nih, US dollar. Jadi mereka mengambil beberapa posisi aksi taking profit, entah itu di saham, entah itu di komoditas, entah itu di mata uang, sehingga membuat beberapa mata uang yang khususnya berlawanan dengan US dollar mengalami pelemahan. Nah, khususnya di emas juga sempat turun bawah 1900, kemudian untuk running scan tadi saya sempat lihat di 1874. Kalau saya lihat secara jangka pendek, secara pattern, secara pola grafik atau pattern, itu membentuk double bottom sama head and shoulder di time frame 4. Kemungkinan untuk arahnya sih kalau saya hitung-hitungan di 1860. Nah, tapi nanti kita akan cek, kita akan lihat untuk analisanya berdasarkan teman saya Hans Junior, apakah nanti ada rebound untuk peluang untuk dia naik ke atas atau akan semakin tenggelam di bawah. Nah, kita nanti akan lihat secara analisa teknikal. Kemudian mengenai hiruk pikuk pilpres, nah ini juga sangat menarik sekali karena ini juga dinantikan oleh para pelaku pasar karena pemilihan presiden di Amerika ini diadakan 4 tahun sekali. Jadi kemarin terakhir 2016, terus ini 2020 untuk pemilihan presiden yang ke 45. Nah ini kan apakah nanti Donald Trump kembali jadi presiden untuk 2 periode seperti pendahulunya Barack Obama. Barack Obama juga 2 periode, jadi 8 tahun dia memimpin Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan Donald Trump baru 4 tahun pertama. Nah, ini untuk yang kedua kalinya apakah dia bisa mengalahkan lawannya Joe Biden, karena Joe Biden ini juga bukan orang sembarangan, dia termasuk seorang politikus yang sudah lebih dari 40 tahun berkecimpung di bidang politik. Nah, dia pernah menjadi anggota parlemen, juga yang terakhir dia juga menjadi wakil dari mantan presiden Barack Obama. Jadi dia mendampingi Barack Obama itu selama 8 tahun. Nah, 8 tahun, jadi dia wakil presidennya. Barack Obama masih presiden. Nah, dan ini Joe Biden ini juga sudah ya paling enggak sudah makan asam garam lah ya di dunia politik. Jadi dia tahu gambarannya seandainya dia memimpin Amerika apa yang harus dilakukan
saya rasa dia juga sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang supaya negara Amerika ini tetap aman, kemudian semakin maju dan semakin kalau menurut kita sih sudah negara adidaya lah ya, sudah negara cukup maju sekali dan sangat sangat besar sekali. Nah, seperti itu. Jadi, sedangkan Donald Trump sendiri adalah dari background-nya pebisnis, kemudian masuk ke dunia politik, dan ketika 2016 waktu itu bertarung dengan Hillary Clinton untuk memperebutkan kursi presiden di tahun 2016. Nah, ternyata Hillary Clinton kalah. Nah, kalah telak oleh Donald Trump, dan Donald Trump akhirnya naik jadi presiden sampai sekarang ini yang sudah kita saksikan. Nah, selama menjabat sebagai presiden Amerika selama 4 tahun terakhir, nah karena banyak sekali kebijakan yang kontroversi dan yang beberapa bulan terakhir itu beberapa kebijakan dia kontroversi, bahkan memicu aksi demonstrasi di beberapa negara wilayah di Amerika. Nah, ini yang sedikit menurunkan pamor dari Presiden Donald Trump untuk dia nanti maju ke di periode sekarang yang di 2020. Nah, cuman di tengah menurunnya pamor dari Donald Trump, dia berusaha untuk kembali lagi menaikkan pamornya supaya ini merupakan ya dari sekian banyak jalan untuk memuluskan Presiden Donald Trump ini supaya mulus lagi untuk menjabat sebagai presiden di periode yang kedua. Nah, seperti itu. Tapi lawannya juga tidak mudah. Nah, Joe Biden ini juga ternyata orang yang cukup tangguh sekali. Nah, sudah berkecimpung lebih dari 40 tahun di dunia politik, di parlemen, kemudian wakil presiden mendampingi Barack Obama ketika menjabat jadi presiden selama 2 periode berturut-turut. Nah, jadi ini yang nanti dilihat atau disimak oleh para pelaku pasar, apakah nanti akan berpengaruh terhadap pergerakan di bursa, karena dari prediksi beberapa website, saya baca dari beberapa website itu memprediksikan jika nanti seandainya Joe Biden ini yang naik jadi presiden, nah ini akan kebijakannya mungkin dia akan sedikit kemungkinan dia akan menaikkan pajak, kemudian untuk masalah stimulus dia akan menurunkan pajak, tapi untuk stimulus kemungkinan akan sedikit diredam, dikurangi. Kemudian untuk suku bunga, nah ini kemudian dia akan berkonsultasi dengan The Fed, Bank Sentral Amerika, untuk suku bunga. Dan prediksi beberapa analis, saya baca di beberapa website, itu mengatakan untuk suku bunga di Amerika kemungkinan masih suku bunga rendah, jadi masih mendekati nol. Itu nanti sampai di 2023, prediksinya seperti itu. Jadi sampai di 2023 ini karena masih dalam masa pandemi, kemudian perekonomian juga masih belum berjalan seperti biasanya sebelum ada pandemi, jadi membuat kebijakan paling tidak kebijakan fiskal yang nanti kalau misalnya Biden ini jadi presiden, dia akan mendukung kebijakan moneter yang sudah dijalankan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, di sini sangat menarik sekali, dan ini kalau misalnya nih suku bunga masih rendah, dan ini akan sedikit mengangkat pamor emas. Nah, paling tidak harga emas akan kembali lagi dia naik. Jadi kalau saya lihat secara jangka menengah sama jangka panjang, harga emas berpotensi untuk mencoba untuk ke level 2000 lagi. Bahkan mungkin kalau misalnya dari beberapa prediksi dari beberapa bank sentral itu mengatakan sekitar 2100 sampai 2300. Jadi sangat tinggi sekali. Sekarang masih di 1874. Nah, untuk penurunan mungkin masih ada penurunan. Nah, ini peluang bagi Anda kalau misalnya ingin bermain panjang, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah, tapi kita juga berkaca dari 4 tahun yang lalu nih. Nah, kita melihat dari 4 tahun yang lalu, ketika itu Donald Trump bertarung dengan Hillary Clinton dan dia diangkat menjadi presiden Amerika. Waktu itu prediksinya jika Donald Trump naik jadi presiden, dolar akan melemah. Prediksinya seperti itu. Tapi kenyataannya ketika Donald Trump dilantik jadi presiden dan dimenangkan
ketika apa namanya pemungutan suaranya sudah di Donald Trump menang dari Hillary Clinton perolehan suaranya, dan itu membuat dolar tidak melemah tapi malah menguat, dan ini membuat harga emas turun. Nah, turunnya sedikit lumayan banyak, itu sekitar 200 poin lah ya, 200 poinan. Turunnya lumayan banyak, 200 poin lebih. Nah, itu uh, membuat harga emas turun sepanjang bulan November, dilanjutkan Desember. Nah, kalau misalnya hal ini nanti terjadi, misalnya nih kita sedikit berandai-andai lah ya, kita sedikit berandai jika nanti Presiden Donald Trump naik jadi presiden, itu prediksinya dolar akan melemah. Karena apa? Karena nanti kalau Presiden Donald Trump naik jadi presiden, itu nanti apa namanya, perang dagang dengan Cina pasti akan dilanjutkan. Kemudian perang dagang dengan Eropa pasti juga akan berlanjut. Dan hal ini akan sedikit merugikan US dollar. Dan ini akan sedikit menguntungkan untuk yang di. Nah, cuman itu baru prediksi. Tapi kalau misalnya nih kebalikannya lagi, kejadiannya misalnya nih sama dengan 2016, yang diprediksikan misalnya Donald Trump naik jadi presiden untuk yang 2 periode berturut-turut, ternyata dolar menguat, kemungkinan harga emas akan sedikit melemah. Nah, tapi pelemahan emas ini tidak berlangsung lama. Nah, karena apa? Di Januari, Februari itu nanti ada tahun baru Cina. Nah, kita juga ingat setiap tahun baru Cina, menjelang tahun baru Cina itu harga emas akan terdorong dia kembali lagi dia naik. Nah, jadi paling tidak kalau misalnya nih kita sedikit berandai-andai, kalau misalnya nanti ada penurunan ketika misalnya nih Donald Trump jadi presiden lagi, harga emas akan turun. Nah, itu kesempatan kita untuk cari level buy di level bawah. Nah, nanti apa namanya, bisa kita cek, kita lihat nanti teman saya Junior akan dilihat mungkin di berapa, kalau kenaikannya sampai di berapa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang nanti akan diulas semuanya. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini baru bergabung, bisa disimak, dipersiapkan pensil sama kertas sama catatannya. Nah, nanti Han Junior, teman saya Han Junior akan menjelaskan secara teknikal, entah itu di emas, entah itu di mata uang, di beberapa mata uang, nanti dia akan menjelaskan secara panjang lebar. Nah, itu sangat menarik sekali bagi Anda untuk mencari entry posisi atau peluang trading baik di komoditas maupun di mata uang. Oke, saya tidak terlalu banyak ngomong-ngomong karena mungkin Anda sudah penasaran, ini Mas turunnya sampai di berapa nih? Nah, pasti kan seperti itu kan ya. Oke, kita langsung saja saya alihkan ke teman saya Hans Junior untuk menjelaskan secara teknikal. Oke. Halo semua, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Berjumpa lagi bersama saya. Nama saya Imam sebenarnya, Muhammad Imam. Nah, Hans itu papa saya juga trader soalnya, mungkin ada yang kenal. Kemudian seperti biasa ya, kita akan kegiatan malam ini membedah istilahnya, membedah peluang market yang akan terjadi di malam ini, atau mungkin apabila malam ini tidak ada peluang karena udah lari, kita bedah arahnya ya, arah besarnya mau kemana begitu. Apalagi sekarang mendekati election, jadi memang pemetaan market harus diketahui secara detail ya, potensi kenaikannya mungkin ke arah mana, penurunannya ke arah mana, sebesar apa, itu batasnya harus kita ketahui ya. Jadi agar kita bisa memanfaatkan secara maksimum di momen election ini. Juga saya akan memberitahukan bahwa ini hanya sebuah edukasi ya, edukasi. Jadi ini disclaimer-nya menyala, disclaimer-nya on, bahwa ini hanya sebuah edukasi, analisa, pendekatan analisa. Namanya analisa itu kan tidak mungkin 100% selalu tepat. Bahkan kalau kata Pak Eko tadi, saya bilang, kan saya sedikit curhat, Pak, analisa saya lagi salah gitu kan. Kalau kata Pak Eko, jangankan analisa trading, analisa sepak bola aja sih ya, sepak bola aja salah gitu kan. Nigeria bisa menang melawan Prancis, kata Pak Eko gitu.
Jadi ya gitu ya. Jadi ini hanya sebuah pendekatan. Jadi bisa kuncinya sebenarnya di money manajemennya gitu ya. Jadi agar pertumbuhan bisa growth sustainable, nah itu nanti kuncinya money management karena faktanya 90% trader loss. Dan kuncinya di money manajemennya. Oke, langsung aja mungkin udah pada nggak sabar, bentar. View. Ini udah trading view ya? Oh ya ini, jadi kita pertama akan membedah DXY dulu ya, DXY atau indeks dolar. Kemarin pemetaan saya adalah DXY masih dalam jangkauan tren turun, tapi semalam keluar rel dari pemetaan saya. Jadi DXY-nya naik. Jadi kemarin kan ada di harga sekitar 93 ini, kemudian naik cukup tinggi gitu ya. Nah itu keluar rel, sehingga ini sedikit mematahkan tren turunnya ya, sedikit mematahkan tren turun dan batasnya di time frame H4 itu nanti ada di sekitar nah ini ada kayak level di H4. Apabila ini di break, nah ini udah kemungkinan apa namanya? Indeks dolar akan menjadi tren naik ya. Cuman ini ada batasnya pakai levelnya penentuannya di sini nanti. Masih naik berarti ini kemungkinan indeks dolar masih akan naik. Targetnya ada di 93.983. Jadi ini masih cukup lumayan lah kenaikannya, masih bisa untuk scalpingan kenaikan di indeks dolar gitu ya. Target H4-nya masih naik. Dan juga saya akan melihatkan dulu indeks dolar secara time frame daily. Kemarin kenapa saya bisa menyebutkan memakai strategi indeks dolar akan tren turun ya, karena memang di sini ada kayak level D1 di sini. Kayak level D1, key level D1 di sini di 94834, kemudian nah ini harga mantul turun. Nah, mantul turun. Jadi saya memperkirakan akan ke key level D1 berikutnya di 92539. Cuman harga belum sampai situ, sudah terjadi penurunan karena key level di H4-nya nggak di break. Jadi ada beberapa key level kita di breakdown dulu daily, terus kemudian H4. Nah ini penurunannya berhasil belum berhasil ngebreak key level di H4, jadi harga indeks dolar kembali naik. Dan kemarin malam itu penentuan keluar relnya terlalu jauh dari strategi untuk penurunan indeks dolar. Jadi ini masih indeks dolar masih akan naik paling enggak ke key level H4-nya. Gitu. Kemudian langsung saja di pairing XAU ya. Gimana? XAU USD. Nah, ini untuk XAU USD juga karena indeks dolar mungkin targetnya masih sedikit akan naik. Nah, ini penentuannya ada di harga 18.54 kemarin. Nah, itu sebagai key levelnya. Apabila itu di break, kemungkinan harga akan turun sampai 18, 12 atau 15-an sekitaran itu target. Jadi dari 2 bulan lalu saya udah ngomong 18.54 itu titik penting buat XAU USD, harga akan turun ke situ. Kemudian benar turun ke situ, kemudian naik kan, naik. Nah, sekarang ini kembali mengetes 18.54 lagi, dan apabila harga 18.54 di break, kemungkinan besar XAU akan ke 18.12-an. Jadi penentuannya di sekitar 18.50-an ini lagi, 18.50 sampai 54 ya.
Jadi penentuannya di situ apakah XAUUSD ini akan eh kemungkinan besar sih kalau dilihat dari Elliott wave-nya ke 18-12 gitu ya. Jadi ini termasuk wave istirahat dari kenaikan panjang. Biasanya wave istirahat itu antara ABC atau ABCDE. Nah, apabila E 18-12-an gitu ya. Jadi targetnya mungkin untuk XAUUSD ini masih turun. Nah, tapi kuncinya di 18.54 lagi ya, penentuannya di situ. Jadi mungkin malam ini bagi yang mengikuti analisa saya biasanya kan strateginya pelemahan indeks dolar. Cuman satu hari kemarin itu kenaikannya cukup kencang. Jadi malam ini saya nggak bisa dapat titik untuk sell XAU-nya karena memang udah patah duluan analisa dari kemarin ya, harga kemarin udah patah duluan analisa kita. Jadi saya hanya bisa memetakan, jadi penurunannya targetnya range batasnya ada di 18.54-an lagi. Apabila itu di-break ke 18, seperti itu untuk XAU-USD. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sambil kita lebih ngupas dulu ya tren outlook-nya karena juga ini kan akan menjadi bahan mapping buat menjelang election. Jadi kita harus tahu outlook-nya kayak gimana. Nah, targetnya di 18-12 lah apabila ini turun. Ada pertanyaan gimana? Yang Bilal ini. Selamat malam. Untuk Pilpres Amerika sendiri apakah akan memberikan pengaruh yang besar ke market XAU ke depannya dan ada kemungkinan untuk XAU naik lagi karena Pilpres? Tadi udah dijelaskan sedikit ya sama Pak Rudi. Skenario-skenarionya secara fundamental gitu ya, secara fundamental udah dijelaskan. Kalau misal XAU-USD Donald Trump menang, nah itu kan kemarin dolar naik ya, yang di tahun 2016 tuh dolar naik sampai 2 bulan 3 bulan naik terus, nggak berhenti naiknya, dan itu membuat harga emas turun. Nah ini mungkin juga bisa terjadi lagi, tapi kalau dilihat dari analisa technical DXY, jadi makanya memang kenapa kita DXY atau indeks dolar, jadi kenapa kita memang harus mengetahui outlook-nya dulu untuk bisa menentukan arah besarnya itu ya seperti ini. Jadi batasnya nanti di key level ini. Jadi key level H4 apabila ini nggak di break dia akan mantul lagi ke key level H4 yang bawahnya. Jadi ini batas atas, ini batas bawah. Nah, tinggal mana gitu ya. Kalau breakout atas kemungkinan dia akan mengetes key level di D1 gitu. Nah, ini nanti akan kita pantau terus harganya di channel Sustainable Growth. Nah, itu akan kita laporkan terus perkembangan dari indeks dolarnya gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke channel Sustainable Growth, silakan hubungin sales masing-masing di GK Invest Semarang, nanti akan saya kabari terus perkembangan dari DXY atau indeks dolar, karena memang DXY atau indeks dolar ini cukup mempengaruhi besar bagi pairing-pairing major lainnya ya gitu. Itu tiap hari akan kita laporkan di situ. Nah, ini batas-batasnya. Tapi karena sebenarnya ini udah breakout bawah di lower low-nya di breakout, titik bundar saya tandain di breakout. Nah, itu sebenarnya saya ada indikasinya cenderungnya DXY tetap akan turun secara technically karena memang di daily-nya key level bawahnya belum tersentuh sama sekali. Jadi target penurunannya belum tersentuh. Kemungkinan kalau saya secara technical siapapun yang menang DXY turun selama key level H4 dan key level daily-nya yang di atas ini nggak di break ya. Jadi masih dalam jangkauan turun gitu ya.
Jadi untuk malam ini mohon maaf saya belum berani kasih apa namanya, memberikan titik kita open transaksi karena baru kemarin analisa saya dipatahkan, maksudnya pemetaan saya dari DXY ini keluar rel istilahnya gitu, keluar rel dari pemetaan saya harus segera istilahnya menyesuaikan ya. Ini juga baru tadi. Nah ini udah ketinggalan duluan, kita nggak bisa dapat sell gitu untuk XAU USD. Begitu, ada yang ditanyakan lagi? Jadi kalau misalnya indeks dolarnya secara teknikal masih akan turun, nah nanti XAU akan kembali naik. Tapi ya itu kita lihat di 18.20, 18.12 lagi nanti. Di 18.54 dulu, di break nggak gitu kan. Kalau nggak di break, XAU akan kembali naik. Tapi kalau di break ke 18.12 dan itu penentuannya. Dan secara Elliott Wave juga 18.12 kemungkinan habis itu harga XAU akan naik. Dan Pak Rudi juga tadi menjelaskan bahwa XAU turun nggak akan lama gitu kan, karena ada momen-momen juga di bulan berikutnya tahun baru Cina ya. Jadi tadi Pak Rudi menjelaskan biasanya di tahun baru Cina XAU atau gold harganya naik gitu. Sejauh ini pemetaan terdalam saya untuk XAU turun sampai 18.12 sekitaran itu. Kemudian Euro USD. Nah, untuk Euro USD sama juga analisa saya semalam juga dipatahkan, penurunannya cukup dalam, nge-break batasan-batasan SND yang saya buat ya, saya petakan. Jadi hanya kemungkinan skenarionya ini kita buka di time frame 4 dulu. Ini sambil kita bedah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan sambil saya bedah satu persatu karena nggak bisa spontan juga ya. Jadi targetnya Euro USD target turunnya masih yang terdekat ada di 1.16658 gitu. Atau itu apabila di break ke 16418 sekitaran itu ya. Nah, itu untuk Euro USD. Jadi apa namanya? Tapi ini ada SND di sini dan kalau SND-nya nggak di break, nah itu akan kembali naik lagi Euro USD-nya. Jadi cuman tadi melihat dari DXY atau indeks dolarnya masih target kenaikannya masih ada di atas. Key level D4-nya masih ada di atas. Kemungkinan sih Euro USD akan breakdown bawah lagi. Jadi ngebreak bawah lagi untuk Euro USD. Jadi targetnya ada di sekitar 16.378 lah, 16.378 atau 16.639, 16.640, 16.640 biar angkanya mudah, 16.640 penurunannya untuk Euro USD. Jadi mengikuti indeks dolarnya targetnya masih ada di naik dikit, naik terdekatnya di 16.464 atau nanti kalau mau sesuai FIBO di QM levelnya ini 16.360 sekitaran itu untuk Euro USD. Tapi kalau secara apa namanya SND berikutnya di break lagi bisa ke 16.6200.
Jadi kenaikannya masih cukup kuat untuk indeks dolar sementara ini. Pertanyaan Yes. untuk XAU pergerakan ke depannya bagaimana ya? Apakah naik kencang atau sebaliknya? Untuk XAU dari Bu Oi Ming Chen, untuk XAU pergerakan ke depannya bagaimana ya? Apakah naik kencang apa sebaliknya gitu ya? Tadi kita mungkin baru datang Bu Oi Ming Chen, tadi kita sempat jelaskan bahwa XAU USD apa namanya? Target penurunannya sejauh ini pemetaan saya yang terjauh ada di 18.12, tapi harus melewati 18.54 lagi. Nah, di 18.54 ini kalau nggak di break dia akan rebound naik ya. Tapi kalau di break kemungkinan besar ke 18.12, pemetaan terjauh saya selama ini masih di 18.12 angka untuk XAU USD. Nanti bisa kita pantau terus pergerakannya di channel Sustainable Growth. Nanti akan kita up to date terus tentang perkembangan dari harga-harga XAU USD dan indeks dolar, karena indeks dolar juga berpengaruh besar terhadap XAU USD. Jadi kuncinya ada di 18.50 sampai 5455, apabila itu di break ke 18.12 sampai 18.15 sekitaran itu titik terjauhnya. Begitu untuk XAU USD. Untuk cut rate LSCB nanti apakah akan memberikan pengaruh yang kuat? Oh ini, jadi ada pertanyaan dari Mas Lukman. Selamat malam Mas, kalau malam Pak Lukman, kalau untuk cut rate SCB nanti apakah akan mengaruhi pengaruh yang kuat? Nah itu, pasti dong, pasti mempengaruhi. Dan saya nggak begitu mengetahui apa ya, saya juga untuk fundamental baru berusaha belajar gitu kan. Cuman untuk teknikalnya Euro USD itu sebenarnya saya masih pegang analisa naik. Cuman kita nggak boleh pakai ego kan. Jadi secara apa namanya? Secara perkembangan harganya ini ya ini di harga sekarang ini SND di 16.960 cukup mantul areanya, cukup apa? Harga cukup mantul di SND tersebut dan saya cenderung masih suka naik ke 19.600 gitu. Tapi kan ini apabila ECB naik ya, jadi membuat euro naik kenaikannya bisa ke 19.600, tapi kalau turun bisa ke tadi ke 16.630-an gitu ya. Atau paling dalam ke 16.200. Bukan paling dalam, maksudnya SND terdekat di daily-nya di 16.200. Begitu. Jadi pengaruhnya sebenarnya untuk monetary statement keuangan dari ECB nanti itu efeknya itu bisa sampai ke statement ECB keuangan berikutnya gitu ya. Jadi cukup panjang apabila ini euro statementnya menguat gitu ya. Nanti kemungkinan euro masih akan menguat perlahan sampai statement berikutnya dikeluarkan gitu. Maksudnya secara fundamental mungkin seperti itu. Jadi nanti dari pidatonya itu sangat berpengaruh besar terhadap pergerakan euro USD ke depannya sampai statement keuangan berikutnya begitu ya. Jadi nanti memang harus kita perhatikan secara apa namanya pidatonya kita perhatikan maksudnya itu berpengaruhnya untuk penguatan euro atau melemahkan euro begitu. Nanti akan kita pantau lagi jadi di channel Sustainable Growth. Nah, titik buy-nya kalau misalnya menguat, ini di SND 1 ada di 16.978 ini tadi harga sempat rebound naik gitu ya. Atau ada di bawahnya lagi di 16.368 gitu USD. Ada yang tanya, lalu untuk malam ini pair yang sedang bagus untuk entry apa ya Pak? Gitu. Dari Randy Alexander. Ini bisa minta tolong diberi catatan melalui chat seperti biasanya Mas dari Bu Asri. Oke.
Oke, terima kasih Bu. Ini untuk Euro USD dulu ya. Euro USD itu level buy-nya nih, level buy-nya di sini. Jadi level buy-nya ada beberapa level. Cuman ini kita fokus ke euro ya. Kalau di-compare sama DXY dan USD, DXY dan USD masih menguat. Jadi kemungkinan masih ada kalau memaksakan analisa euro USD naik, ada beberapa entry level gitu. Tapi ya kita paparkan SND areanya di yang pertama di tadi 16.6988. Cuman ini tadi udah naik duluan. 16.998. Atau di yang kedua. Untuk amannya mungkin di entry buy 2 saja karena itu juga ada Fibonacci di Fibonacci 2618 dan di QM level. Jadi untuk amannya di entry buy 2 di harga 1.16378. Ini untuk Euro USD. Target buy-nya swing-nya kalau saya sampai 19.600, cuman ya kalau mau take profit secukupnya nggak masalah gitu. Kalau saya satu swing biasanya mainnya per swing gitu. Nah, untuk Euro USD. Jadi ini nanti tergantung statementnya gimana. Nah itu kalau saya sih cenderungnya masih penguatan untuk Euro USD. Gimana ya jelasinnya ya? Karena memang teknikalnya gimana ya? Padahal ini teknikalnya cukup strong kita untuk Euro USD tiris gitu kan. Tapi kalau dilihat meneliti dari major monthly-nya gitu kayak saya masih menyimpulkan Euro USD masih ada penguatan. Tapi ini pembahasannya panjang. Jadi makanya saya levelnya entry buy gitu ya. Nah, itu SL-nya sesuai kebijakan masing-masing saja. Saya belum kasih SL. Kalau mau SL ini cukup panjang. Kalau mau di bawah QM levelnya persis nggak masalah. Karena ini biasanya momen-momen kayak gini nanti banyak spike-nya gitu kan. Kalau kita kasih SL nanti takutnya kena duluan. Jadi momen-momen speeds gitu kan biasanya itu memang pasar volatility-nya tinggi banget. Nah, itu kalau saya sih cenderungnya kita dengerin dulu aja ya. Dengerin dulu, nggak usah buy dulu, nggak masalah. Jangan buy dulu, dengerin dulu. Enaknya apa maksudnya itu untuk penguatan Euro USD atau pelemahan Euro atau lebih tepatnya Euro dalam range beberapa waktu ke depan. Apabila memang sinyalnya menguat, nah itu baru kita susun strategi untuk buy Euro USD gitu ya. Jadi jangan memaksakan lah ya mungkin. Ini saya bagi tadi kan ditanya level buy-nya di mana, mungkin ya di sini. Tapi saya cenderung jangan maksain dulu. Kita dengerin dulu hasilnya nanti gimana, baru kalau misalnya strateginya penguatan untuk euro, ya entry level ini bisa digunakan, gitu ya. Kemudian apa pound sterling USD? Ada yang tanya lagi nggak? Nah, pound sterling USD juga
Technically saya masih pegang naik gitu kan, masih pegang naik. Nah, ini SND-nya juga lagi dites gitu. Cuman karena DXY-nya lagi kembali, DXY ini masih jujur aja DXY-nya masih wait and see untuk saya. Jadi saya sebenarnya belum berani kasih sinyal malam ini karena sebenarnya jujur aja DXY atau dolarnya masih saya wait and see buat apa namanya, pengambilan strategi ke depannya gitu. Karena memang kenaikan semalam cukup keluar jalur dari pemetaan saya dan dari pemetaan saya indeks dolar masih ada akan kena sedikit kenaikan. Jadi seharusnya berarti pound sterling masih bisa sell, kemudian XAU masih bisa sell, euro masih bisa sell gitu ya. Kalau melihat hanya dari euro, apa dari dolarnya gitu. Makanya saya masih wait and see apakah level-level key level di H4-nya ini untuk dolar ini di break atau enggak gitu ya. Kalau key levelnya di break up gitu kan, ya berarti udah saya nggak bisa paksa untuk strategi penurunan indeks dolar gitu. Tapi ini key levelnya masih belum kesentuh dan lebih alangkah baiknya kita wait and see dulu gitu. Untuk malam ini sebenarnya saya belum berani kasih sinyal karena itu sebenarnya. Jadi masih tunggu dulu, kita wait and see. Begitu ya, daripada nanti loss berjamaah. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Pound sterling. Pound sterling masih ya sebenarnya masih wait and see semua sih untuk malam ini saya. Jadi menunggu speech dari ECB nanti jam 8:30 ya Mas? 8:30. Terus juga saya menunggu apakah level DXY atau indeks dolarnya itu di break up atau enggak gitu kan. Kalau di break up ya berarti memang kita harus menyesuaikan strateginya kenaikan indeks dolar. Tapi kalau nggak di break up, saya masih akan mengumumkan strategi untuk kedepannya penurunan indeks dolar gitu ya. Jadi lebih wait and see dulu sih untuk malam ini kalau saya pribadi. Gitu. XAU kalau break bawah sampai berapa ya Mas tadi? Oh ya, tadi belum ditulisin, mohon maaf. XAU USD itu sampai 18.12. Jadi benteng pertamanya ada di istilahnya apa? Support 1 di 18.50 sampai 54 dan support 2 di 18.12 sampai 18.15. Nah, ini untuk XAU USD. Jadi kita belum berani kasih sinyal untuk buy juga karena memang DXY-nya juga belum sampai target kenaikannya. Mau kita nge-sell harga udah turun duluan dari kemarin gitu ya. Jadi ya begitu pemetaannya seperti ini untuk XAU USD, Euro USD gitu ya. Mungkin jika ada yang ditanyakan lagi silakan. Gold sudah lewat low kemarin, apa bisa lanjut turun nggak Pak? Gold masih bisa turun ini Pak, Pak CS Musik.
masih bisa turun di sekitar akan retest dulu di 18.50 sampai 54. Nah, itu dites. Kalau memang harga itu nggak break ya lanjut naik gitu ya, lanjut naik. Tapi kalau di breakout dia akan ke 18.12 sekitaran itu. Kita wait and see. Saran buy limit XAU di mana, Mas? XAU di 18.12 itu saya cukup confidence karena di situ memang ada candle momentum daily dan apa namanya? Ada Fibo 423. Jadi di 18.12 itu. Tapi ya nanti itu kan harga masih jauh. Nanti kita umumkan perkembangannya di channel Sustainable Growth dari perkembangan indeks dolar, apakah breakout key level atas atau dia kembali turun. Jadi saya masih wait and see dan akan kita umumkan di channel Sustainable Growth gitu ya. Target oil. Oke, oil. PTI. Oh, oil. Oil udah turun jauh. Ngebreak out area sideways-nya. Jadi kemungkinan targetnya ada di mana? Oke. Ini saya analisa dari awal dulu ya, saya bedah dulu. Oil. Kalau kata Mas Junanto tadi ada bisik-bisik 30 gitu. Untuk oil support terdekatnya ada di 31.45. Kalau menggunakan Fibonacci trennya cukup lebar sebenarnya ini karena flag limit kan. Jadi 34 sampai 31 itu area reboundnya yang bisa dites, tapi coba kita ukur dari Fibonacci. Bentar. Ya sekitar 3145 ya, 31.45 itu target penurunan oil yang terdekat di 31.45. Di situ pas di support, kemudian ada di Fibo 161.8 gitu. Untuk penurunan oil 31.45 target penurunan oil. Jadi hari ini tapi udah turun panjang, mungkin kita baru bisa entry lagi besok, cari kenaikannya besok, kemudian kita baru entry gitu ya besok. Nah, bagaimana caranya cari kenaikannya gitu? Nah, itu kalau mau belajar di channel YouTube-nya GK Invest ada lengkap materi di situ, cukup lengkap lah. Cukup beragam, ada yang mau indikator, ada yang mau based on Fibonacci, dan di channel GK Invest Semarang itu ada yang ngisi Pak Rudi, atau mau mengikuti bootcamp. Nah, itu bootcamp ada pelatihannya selama 3 bulan. Nah, itu nanti akan diajarkan pemetaan market secara harfiah ya, maksudnya secara lengkap bagaimana
memetakan struktur market dari awalnya tren sampai tren berakhir, ciri-cirinya kayak gimana aja, itu kita bedah semua di situ. Selama 3 bulan gitu ya. Jadi harapannya lulus dari situ, udah bisa analisa sendiri. Jadi, analisa on the spot kayak saya ini juga harusnya udah bisa gitu ya lulus dari sana. Begitu. Ada yang tanya lagi dari Rizal Ahmad Production. XAU kapan naik bang? Saya dari minggu kemarin kuncian bayi di 1925. Dari Rizal Ahmad Production, XAU kapan naik bang? Saya dari minggu kemarin kuncian buy di 1925. Aduh. XAU. XAU tadi udah dijelaskan, target penurunannya sekarang ngetes dulu 1854, kemudian apabila itu harga di breakout, nah dia akan ke 1812, baru setelah ke 1812 kemungkinan besar analisa saya akan naik setelah menyentuh angka 1812. Tapi kalau 1854 nggak di break, dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi kuncinya di support-support ini, di support 1 dan support 2 di 1850 sampai 1854, atau support 2-nya di 1820 dan 1815. Jadi kita lihat perkembangannya di situ. Jadi wait and see-nya di situ ya. Biaya bootcamp-nya berapa, Pak? Nah, itu ada yang basic. Jadi yang basic itu selama 3 bulan cukup bayar performance fee 1 juta selama 3 bulan. Setiap minggu kita ada pertemuan 2 kali, baik kalau yang di Semarang bisa enak langsung ketemu langsung, mau private juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang di luar Semarang kita online gitu ya. Itu yang basic. Terus kemudian yang advance itu, yang basic itu materinya materi basic tapi cukup powerful ya. Jadi tentang struktur market tuh gimana, apa namanya, susunannya secara basic gimana, cara memahaminya gitu kan. Kadang kan orang ngelihat cuman based on indikator tapi nggak tahu struktur marketnya tuh seperti apa gitu kan. Nah itu nanti kita ajarkan di yang basic, dan yang advance juga melalui basic dulu, baru nanti ada tambahan-tambahan lengkapnya. Jadi lengkap kayak ada Elliott Wave, Fibonacci, dan struktur marketnya pun kita kasih ya yang lengkap. Nah yang lengkap itu biaya performance fee-nya 3 bulan itu 3 juta, cukup 3 juta aja. Setiap minggu 2 kali pertemuan. Lebih baiknya sih sebenarnya datang ke Semarang gitu, biar apa namanya, langsung ngobrol langsung secara private, lebih apa ya, lebih biasanya lebih masuk sih latihannya seperti itu. Tapi kalau mau online juga bisa. Kemarin juga udah ada yang online dan memang cukup bisa dipahami dengan mudah lah gitu. Ada yang tanya USD CPY. Oh iya, yang mau ikut bootcamp-nya bisa hubungin sales masing-masing. Mau ikut bootcamp dari Sustainable Growth, nanti biar salesnya mengabarkan kepada pihak manajemen Sustainable Growth-nya ya gitu. GK Invest Semarang. Kemudian apa, USDJP ya? USDJP. Kemarin analisanya sih USDJP saya sell. Nah ini kalau mau USDJP, jadi entah kenapa biasanya kan dolarnya naik kan kemarin, tapi USDJP-nya nggak ikut naik gitu ya. Berarti memang yennya jauh lebih melemah istilahnya daripada jauh lebih kuat ya berarti ya, jauh lebih kuat daripada indeks dolar. Karena memang di masa-masa seperti ini itu JPY atau yen itu sebagai safe haven. Jadi memang biasanya investor itu
safe haven larinya ke emas atau ke USD ke yen gitu. Baru kemudian pilihannya selanjutnya ke USD gitu. Tapi kan USD terlalu fluktuatif dan terlalu banyak drama, pilihan yang stabil itu memang yen gitu. Nah, opsinya adalah USD JPY saya masih pasang posisi strategi sell kemarin karena ada FIBO 161 dites. Nah, ini di harga 104.376 ini kalau nggak di breakout itu dia akan mantul turun. Jadi pengetes area FIBO ini take profitnya SL-nya pendek aja di atas SND di harga 4-nya. Itu untuk SL-nya, take profitnya di 103.329 sekitar itu. Jadi untuk USD yen seperti itu. Tapi kita melihat closing H4-nya dulu, mungkin lebih bijaksananya kita ngelihat closing H4-nya dulu. Jadi ini apakah closing H4-nya di atas FIBO 1618 atau di bawahnya. Kalau memang masih ada di bawahnya, nah itu baru kita mungkin masih bisa pasang opsi sell gitu ya. Nah, tapi kalau di atas, nah justru malah kita pasang opsi buy dengan target di FIBO 100. Biasanya sih gitu. Ada yang tanya lagi di YouTube. Jadi target kalau FIBO 100 ada di 105.022. Jadi kita ngelihat closing candle-nya ini dulu ya. Lihat closing candle di H4-nya. Apabila ini di bawahnya FIBO 161 kita masih bisa sell, tapi kalau di atasnya kita cenderungnya adalah buy. Di YouTube ada yang tanya, Pilpres Amerika berdampak di SAU nggak Bang? Nah itu biasanya jelas karena SAU itu sentimennya kuat ya, maksudnya gampang dipengaruhi. Jadi salah satu produk yang istilahnya mudah dipengaruhi sentimen-sentimen dari market gitu. Sensitivitasnya itu mudah dipengaruhi. Jadi pasti berpengaruh untuk XAU USD. Nah, pengaruhnya gimana? Kita lihat perkembangannya nanti di teknikal DXY kalau dari sisi teknikal ya. Kalau dari sisi fundamental, itu ada dua opsi tadi dari siapa yang menang, misalnya Donald Trump, itu pun ada dua skenario pelemahan indeks dolar atau penguatan indeks dolar. Jadi, tapi kalau dari sisi teknikal nanti kita bahas, kita lihat apa namanya dari poin-poin ini key level di H4 dan D1-nya itu udah ada jaring-jaring batas yang cukup kuat key levelnya kan. Jadi apa namanya kita lihat breakout-nya yang mana. Jadi ketika itu breakout ini kan harga deket banget sama key level H4 atas ya. Ketika itu key level atas nggak di breakout, nah DXY akan kembali turun. Gitu ya. Tapi kalau itu di breakout, kemungkinan besar DXY akan up terus gitu. Jadi kita secara teknikal gitu akan kita kabarkan terus di channel Sustainable Growth GK Invest Semarang. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Jadi memang untuk malam ini saya pribadi masih prefer wait and see dulu. Untuk open posisinya saya juga nggak open posisi, saya maksudnya lagi wait and see karena analisa saya kemarin juga udah patah gitu ya. Jadi lebih prefer kita menunggu dulu karena ini udah deket di key levelnya juga gitu kan. Karena saya nggak bisa scalping. Kalau scalping itu tekniknya beda lagi. Saya cenderungnya nggak bisa scalping gitu. Lebih suka menunggu kepastian di struktur marketnya seperti apa gitu ya. Kalau diburu-buru biasanya malah kena SL. Walaupun ujung-ujungnya sesuai analisa. Kalau swing tuh susahnya di situ. Jadi memang harus sabar nunggu
momen yang tepat baru nanti kita dapat pipnya cukup panjang swing itu biasanya. Di hold 1 hari 2 hari, nah itu profitnya bisa cukup panjang. Dan kalau memang pakai sustainable growth itu biasanya bisa up to 10% ya per month, tapi ya per month. Dengan resiko di bawah 5%. Cuma memang harus sabar. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Analis apa lagi nih? Kecenderungannya memang lagi nunggu sih untuk hari ini saya. Oke, mungkin gitu aja ya. Karena Pak Rudi lagi ngisi kelas seminar nasional membahas election, mungkin pada bisa pindah mengikuti channel GK Invest juga. Oh, di Zoom. Udah disebarin ya? Di Zoom ada linknya. Pak Rudi sedang membahas tentang kemungkinan skenario yang akan terjadi di election US, dan itu Pak Rudi bersama pembicara-pembicara besar dari GK Invest seluruh Indonesia. Jadi bisa disaksikan di YouTube-nya GK Invest Pusat, nggak bisa? Berarti lewat Zoom ya? Lewat Zoom. Nah, itu by sales-nya minta linknya, gitu ya. Karena memang skenario-skenarionya akan dibahas di situ, ada juga dari technical dan fundamental, gitu ya. Terima kasih, begitu saja untuk malam ini dari saya. Mohon maaf apabila saya belum bisa memberikan titik pasti untuk open posisi malam ini, karena memang masih wait and see dulu, menunggu dulu, begitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Salam profit. Assalamualaikum.